Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pagi ini kita melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang sumber hukum Islam. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dan dijaga oleh Allah untuk senantiasa menjadi anak yang solih dan solihah. Anak-anak, kita lanjutkan materi selanjutnya. Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Hadis secara bahasa memiliki arti perkataan atau ucapan. Secara istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis disebut juga dengan sunnah, namun perbedaannya adalah hadis merupakan ucapan atau perkataan serta ketetapan Nabi, sedangkan sunnah merupakan segala apa yang dilakukan oleh Nabi yang bersumber pada Al-Quran dan menjadi sumber hukum Islam. Bagian-bagian hadis yang pertama adalah sanad, yaitu kelompok yang menyampaikan hadis. Yang kedua, matan atau materi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Sedangkan rawi, orang yang meriwayatkan. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran, maka yang harus dijadikan sebagai sandaran berikutnya adalah hadis. Hal ini disebutkan sebagaimana firman Allah di antaranya pada surat An-Nisa ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Mayyuti'ir rasula faqad atau Allah wa man tawalla faqad arsalnaka alaihim hafidha. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadikan pemelihara bagi mereka. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada di dalam Al-Quran. 4. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya adalah bahwa jika suatu masalah tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran, maka diambil dari hadis yang sesuai. Macam-macam hadis. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat untuk berdusta. Yang kedua adalah hadis masyhur. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Yang ketiga adalah hadis ahad, adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai mutawatir. Demikian anak-anak untuk pembahasan tentang hadis. Nanti minggu depan kita akan kupas kembali tentang hadis ahad ya. Nanti ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif dan hadis maudhu ya. Kalian semuanya tetap belajar, semangat, jangan lupa berdoa, tingkatkan iman dan takwa kalian sehingga imun kalian terjaga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.